Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, selamat datang di mata kuliah MSDM sesi kelima. Pada sesi kali ini kita akan membahas salah satu aspek penting dalam hubungan kerja antara perusahaan dan karyawan, yaitu pemberian kompensasi. Mengapa topik ini menjadi penting? Karena kompensasi tidak hanya mempengaruhi motivasi dan kinerja karyawan, tetapi juga menjadi salah satu faktor utama dalam mempertahankan tenaga kerja yang kompeten di tengah persaingan global. Mari kita mulai dengan pengertian dari kompensasi. Kompensasi merupakan bentuk penghargaan yang diterima oleh karyawan sebagai balas jasa atas kontribusi yang mereka berikan kepada perusahaan. Kompensasi bisa berupa uang, bisa juga bukan berupa uang. Nah, secara umum kompensasi ini dibagi menjadi dua bentuk utama, yaitu yang pertama adalah kompensasi langsung. Contohnya gaji, per jam, kemudian bonus, kemudian insentif kinerja hingga komisi. Kemudian yang kedua, kompensasi tidak langsung. Contohnya adalah pemberian tunjangan kesehatan, cuti berbayar, fasilitas kendaraan, hingga kesempatan pelatihan. Dengan memberikan kompensasi yang tepat, perusahaan dapat menjaga semangat kerja, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan hubungan kerja yang sehat. Apa sih sebenarnya tujuan dari pemberian kompensasi? Yang pertama adalah untuk memotivasi karyawan agar bekerja secara optimal. Yang kedua adalah menjaga keadilan internal dalam organisasi, yaitu antara peran dan tanggung jawab dengan imbalan yang diterima. Yang ketiga, menarik dan mempertahankan talenta terbaik. Dan keempat, untuk memastikan bahwa perusahaan tetap kompetitif dalam pasar tenaga kerja. Di zaman sekarang, perusahaan juga mulai menggunakan kompensasi sebagai alat untuk membangun budaya kerja yang positif, seperti melalui program kesejahteraan, fleksibilitas kerja, hingga bonus berbasis tujuan jangka panjang. Agar adil dan efektif, kompensasi itu harus diberikan dengan prinsip-prinsip tertentu. Yang pertama adalah prinsip keadilan internal, yakni karyawan dengan tanggung jawab yang lebih besar harus mendapatkan kompensasi yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua adalah prinsip keadilan eksternal, yaitu gaji harus kompetitif dengan standar pasar industri sejenis. Yang ketiga adalah kelayakan. Kompensasi harus mampu memenuhi kebutuhan hidup yang layak untuk karyawan. Yang keempat adalah konsistensi dan keterbukaan, yaitu proses pemberian kompensasi harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Catatan pentingnya adalah di era digital, banyak perusahaan mulai menerapkan prinsip pay transparency, di mana struktur gaji dan dasar perhitungannya lebih terbuka. Hal ini mendorong dan mengurangi diskriminasi, misalnya antara gender atau latar belakang. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi bagaimana sebuah perusahaan menentukan kebijakan kompensasinya. Antara lain, yang pertama adalah kebutuhan dasar karyawan. Yang kedua, standar upah nasional atau regional. Yang ketiga, kemampuan keuangan perusahaan. Yang keempat, jabatan tanggung jawab, kemudian resiko kerja. Yang kelima, produktivitas atau kinerja individu dan tim. Yang keenam, kondisi pasar tenaga kerja atau supply and demand. Yang ketujuh, peraturan pemerintah dan hukum ketenaga kerjaan. Nah, misalnya di Indonesia, upah minimum provinsi atau UMP menjadi dasar wajib yang harus dipatuhi perusahaan. Namun, di banyak industri modern, kompensasi jauh melebihi karena mempertimbangkan kualifikasi dan kelangkaan keterampilan. Seiring berkembangnya teknologi dan perubahan pola kerja, sistem kompensasi juga semakin beragam. Beberapa tren terbaru antara lain flexible benefit plan. Nah, di sini karyawan itu bisa memilih sendiri tunjangan yang sesuai dengan kebutuhannya, seperti memilih antara asuransi tambahan atau pelatihan karir.
kemudian stock option dan profit sharing. Nah, umumnya ini dilakukan oleh perusahaan-perusahaan startup dan teknologi. Kemudian selanjutnya adalah remote work allowance. Nah, ini biaya tambahan untuk mendukung karyawan bekerja dari rumah. Kemudian selanjutnya adalah wellness program, kompensasi dalam bentuk fasilitas olahraga, mental health support, hingga program rekreasi. Semua ini menunjukkan bahwa kompensasi bukan hanya sekedar berapa besar gaji Anda, tapi menyangkut bagaimana perusahaan menghargai dan mendukung kesejahteraan karyawannya secara menyeluruh. Contohnya adalah perusahaan seperti Gojek, Tokopedia. Ini tidak hanya memberikan gaji, tapi juga mereka memberikan atau mengembangkan program kompensasi berbasis kinerja, seperti peluang kepemilikan saham atau tunjangan kesejahteraan untuk keluarga. Nah, hal ini mereka lakukan untuk menjaga loyalitas di tengah persaingan ketat antar perusahaan digital. Kesimpulannya adalah pemberian kompensasi adalah bagian penting dari strategi manajemen SDM. Bukan hanya soal memberi gaji, tetapi tentang bagaimana perusahaan bisa menghargai kontribusi karyawan secara adil, seimbang, dan kompetitif. Dengan memahami prinsip, bentuk, dan faktor yang mempengaruhi kompensasi, kalian sebagai calon manajer akan lebih siap lagi untuk menyusun sistem yang tidak hanya adil, tetapi juga mendorong kinerja dan keberhasilan organisasi secara menyeluruh. Terima kasih sudah menyimak mata kuliah kali ini dan semoga materi kali ini bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Sampai jumpa di ruang diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.